Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita masih membahas masalah kebangsaan Malaysia yang tidak jelas. Sebagai tetangga, kita sungguh bingung. Rakyat Malaysia sebenarnya ingin menjadi bangsa Malaysia atau bangsa Melayu. Tujuannya agar kita pun tidak keliru menyebutnya. Sebab sebagian mereka mau disebut sebagai bangsa Malaysia, tapi ada juga yang ingin disebut sebagai bangsa Melayu. Bahkan mereka suka berilusi mengenai alam Melayu dan Mahawangsa Melayu. Mereka juga suka mengklaim apa saja di dunia ini dan menyebutnya sebagai Melayu. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Beginilah jadinya jika suatu negara belum bisa membentuk satu bangsa dan satu bahasa. Rakyatnya seperti tidak punya jati diri dan suka main klaim. Contohnya kaum Melayu Malaysia, yang gemar mengklaim apa saja di seluruh alam semesta. Semuanya bisa dianggap Melayu dan dikaitkan dengan bahasa Melayu. Para tokoh dan kaum Melayu Malaysia seperti mengidap halusinasi yang parah. Inilah buktinya. Tapi, selain daripada pelayaran, ada juga bahasa Melayu yang terpaksa berhijrah disebabkan penipuan pihak penjajah Belanda terhadap mereka suatu masa dahulu. Maka, terhasillah sebuah perkampungan yang terletak jauh dari selatan Amerika, sebuah republik yang bernama Suriname. Terletak jauh di Amerika Selatan, Suriname merupakan sebuah republik yang mana penduduknya bukan sahaja terdiri daripada Latin, tetapi juga kebanyakannya daripada Afrika, Hindustan, Cina, malah Melayu yang berketurunan Jawa. Kisahnya bermula sekitar abad ke-19, bila mana terdapat kekurangan pekerja di Suriname disebabkan sistem perhambaan yang dihapuskan pada Julai 1863. Malah dengan wujudnya diaspora Malaysia di Sri Lanka, Suriname, Afrika Selatan, Madagaskar, Asia Barat, Eropah, dan beberapa bahagian lain dunia, bahasa Melayu berpotensi besar diangkat sebagai salah satu bahasa dunia. Selanjutnya kita akan lihat siapa saja orang Melayu yang berada di Suriname. Perkenalan dengan Pak Roy Ong. Ya. Ong ya. Ini salah satu pengusaha restoran di Suriname yang terbesar, Ya. luar biasa. Pak Darmo, bagaimana sejarahnya kok bisa ketemu Pak Roy Ong ini, Pak? Oh itu ya sejarahnya begini, waktu kita mengadakan kursus bahasa Jawa di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paramaribo, itu ada 3 orang Cina. Tapi yang melanjutkan itu ya Bapak Ong ini. Nah saya sudah waktu itu pikir, kira wong Cina kok arep belajar bahasa Jawa. Jadi waktu itu sebagai peserta ya? Iya, sebagai peserta. Oh, luar biasa. Luar biasa bener Pak Ong itu yang melanjutkan kursusnya itu sampai selesai. Bener, sampai dapat sertifikat. Ini orangnya kalau berkomunikasi dengan saya, beliau itu langsung menggunakan bahasa Jawa gitu. Mr. Ong, Ya. dulu motivasinya apa namanya belajar bahasa Jawa itu? Memang saya sudah dari kecil ya. Dari kecil saya idam-idaman waktu masih di Indonesia. Saya idam-idaman kapan-kapan ingin belajar bahasa Jawa. Saya anggap itu bahasa Jawa yang tinggi itu kromo. Saya Kromo anggap, Inggil ya? Iya, yang dibicarakan di Jogja, di Solo itu saya anggap satu bahasa yang sangat klasik, sangat bagus, sangat tinggi gitu. Jadi saya ingin sekali belajar. Saya pergi dari Indonesia, saya lama di Brasil, dan tidak ada kesempatan. Akhirnya saya datang di Suriname ya. dan ketemu Pak Darmo. Dan dia kasih kursus bahasa Jawa. Gitu. Wah, saya direct. Pada waktu itu Pak Menir Ong itu tahu ya ada pelajaran bahasa Jawa? Belum tahu. Saya lihat di surat kabar. Oh gitu. Ada kursus bahasa Jawa Kromo dan Moko.
Ngoko saya kurang lebih bisa juga sebab istri saya sendiri orang Jawa, orang Jawa Suriname. Nah, dengan dia saya belajar ngoko. Begitulah guys diaspora Indonesia di Suriname. Tak hanya orang Jawa rupanya. Belakangan juga banyak orang Indonesia dari suku lain termasuk dari Tionghoa yang datang ke Suriname. Yang menarik, hampir semua orang Indonesia yang berada di luar negeri, identitas mereka adalah Indonesia. Dari suku dan kaum apapun mereka, biasanya menyebut dirinya sebagai bangsa Indonesia ketika di luar negeri. Yuk kita lanjut lagi ya. Tapi waktu di Indonesia belum bisa bahasa Belum pernah. Karena waktu itu tinggalnya di Jawa Di Barat Bandung ya. Bandung ya. Orang Sunda. Terus belajar bahasa Jawa berapa tahun bisa menguasai? Saya belajar dari tahun mulai 2013 sampai 1 tahun. 1 tahun, tapi setelah itu ada praktiknya sampai 2016 gitu kurang lebih. Ya, praktek 1 kali seminggu untuk kita bersama-sama satu kelas memakai bahasa Kromo. Terus saya dengar dari Pak Darmo itu katanya Mr. Ong ini mensponsori gitulah adanya program-program bahasa Jawa yang ada di televisi. Jadi untuk saya kembalikan berterima kasih kepada kesempatan ini, saya selalu bantu khusus bahasa Jawa. Kalau ada apa-apa begitu saya sebisa-bisanya saya bantu sponsor. Ya, sampai sekarang. Pak Darmo, program-program yang pernah dilaksanakan di televisi misalnya itu apa saja, Pak? Itu ya masing-masing sebenarnya, itu terutama tentang kebudayaan orang Jawa. Menawi wonten keperluan. Keperluan nggih. Kulo saged sponsor malih basa Jawa. Nanging basa Jawa Kromo. Sepatus roto Sepatus buatan licau. Leres. Ya, mungkin perkawisan Pak Darmo sampun dangu boten maringi sinauan basa Jawa. Terjadi pun lajengaken sing ingkang sae. Ngaten. Ya, eman-eman. Nggih. Bangga Pak, bangga jenengan saged napa nggih? Keturunan Tionghoa, Cina nggih. Dinapi saged sanjangan kali basa Jawa kanthi sae. Nggih. Ngoko, kromo, nggih campur-campur lah. Ya, campur-campur saged ugi. Naming kromo langkung sae nggih, langkung sae kromo. Saya setuju. Sampun dangu mboten. Nggih. Saestu. Bahasa niku nek mboten kulino. Nggih. Niku saestu. Mboten dipun praktekaken repot nggih. Masalah nggih repot nggih. Begitulah guys diaspora Indonesia di Suriname. Ada orang Jawa, ada pula kaum Tionghoa. Kita tidak tahu apakah Malaysia mau mengklaim mereka sebagai diaspora Malaysia atau Melayu. Apakah Pak Roy Ong yang orang Tionghoa itu mau diklaim juga sebagai orang Melayu dan fasih berbahasa Melayu? Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.